Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Yunizar SPD, mahasiswa PPG dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa jurusan IPA dengan nomor induk mahasiswa 20240846 akan melakukan uji kinerja saya pada SMP Negeri 2 Pesangan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, untuk mengambil berkah pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama seperti biasa kita berdoa. Ya, berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Berdoa dimulai. Al-Fatihah. Warahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah berdoa, selanjutnya marilah sama-sama kita melakukan atau menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ya, pada anak-anak, kita silakan untuk berdiri. Bersama-sama
cuacanya kurang baik. Nah, anak-anak sudah menjalani atau menjalankan tugas untuk hadir ke sekolah pada hari ini. Anak-anak siswi sekalian, barusan kita telah menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Tahukah apa judul lagunya? Iya, dari Sabang sampai Merauke. Tahu kenapa atau untuk apa kita melakukan atau menyanyikan lagu wajib nasional? Ada. Caca atau Raisa, silakan untuk menjawab. Untuk menambah kata cinta rasa terhadap tanah air kita. Iya, terima kasih. Ya, anak-anak, kenapa kita harus menyanyikan lagu wajib nasional di awal pelajaran kita? Salah satu manfaatnya adalah untuk menambah rasa cinta kita terhadap tanah air kita. Kita kan berbeda-beda ya, berbeda suku bangsa, berbeda warna kulit dan lain-lain. Akan tetapi walaupun kita berbeda, kita tetap satu. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Nah, sebelum kita melanjutkan, ada yang masih ingat nggak? Kita minggu lalu atau di pertemuan yang lalu kita belajar tentang apa? Ya, Silva. Belajar tentang apa kita, Silva? Energi. Bagus, terima kasih. Ada yang tahu berapa jenis energi? Ada yang tahu? Iya. Bagus, Wilda. Nah, ada yang mau menjawab jenis energi yang pertama? Ya, Nur Solema coba. Satu, energi potensial. Energi potensial. Tepuk tangan untuk Nur Solema. Terima kasih. Selanjutnya, ya, Reza dari kelompok roda berporos, boleh. Energi genetik, kawan-kawan. Terima kasih kembali. Ada lagi? Iya, Natasha Alika. Coba. Energi mekanik kembali. Terima kasih untuk kawan kita Natasha Alika. Tadi si Wilda mengatakan 4 jenis energi. Jenis energi yang keempat apa itu? Apa itu? Ada yang tahu? Tidak. Tidak ada yang tahu? Tidak. Nah, berarti Wilda dan kawan-kawan kita yang lain, jenis energi ada tiga. Energi potensial, energi mekanik, dan energi genetik. Nah, anak-anak, di sini di tangan ibu ada sebuah kotak. Kita namakan kotak misteri. Anak-anak sudah tahu belum? Apa isi kotak misteri ini? Tidak. Belum tahu ya, karena kita belum lihat. Nah, sekarang saya minta salah seorang dari teman kalian untuk membantu ibu untuk membuka kotak misteri ini. Silakan, siapa yang mau? Ya, silakan Nazila. Ambil, tunjukkan ke kawan-kawan. Silakan. Ini apa namanya kawan-kawan? Membuka tutup botol. Manfaatnya atau gunanya untuk apa?
Tidak ada yang tahu? Nah, kalau tidak ada yang tahu, silakan kita lihat ke depan. Nah, materi kita hari ini adalah pesawat sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang sudah tahu benda-benda lain yang merupakan pesawat sederhana? Belum ya? Sekarang kita lihat tujuan pembelajaran kita mengenai materi pesawat sederhana. Anak-anak, yang pertama, kita tahu manfaat dari pesawat sederhana. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak, sekarang kita akan melihat tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, inilah pembelajaran tujuan kita hari ini. Mari sama-sama kita baca bersama. Yang pertama, tujuan kita adalah menjelaskan manfaat menggunakan pesawat sederhana. Ya, betul. Yang kedua, menjelaskan cara kerja beberapa pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memilih pesawat sederhana yang sesuai dengan permasalahan yang ditemui di sekitar. Untuk lebih memahami materi kita hari ini, anak-anak, marilah sama-sama kita saksikan video singkat yang akan ditayangkan ya. Nah, semua memperhatikan dan memahami isi video. Kisah tercipta sudah dituangkan menjadi kedua sejak kesulitan ketika ingin membuka penutup botol sirup dengan tangannya. Jika ingin mengetahui itu, langsung menggunakan alat membuka tutup botol kepada kerja. Tutup botol harus bereaksi dibuka dengan mudah. Alat pembuka tutup botol yang digunakan kerja termasuk pesawat sederhana, bukan pesawat yang bisa terbang ya. Pesawat sederhana adalah alat yang dapat dimudahkan dan membantu pekerjaan kita. Pesawat sederhana dapat jenis, ada roda berporos, bidang miring, lateral, dan tuas atau terpikir. Roda berporos adalah roda yang dihubungkan dengan poros sehingga keduanya dapat berputar bersama-sama. Roda berporos berfungsi untuk memperbesar kecepatan dan daya mudah. Roda berporos dapat kita temukan pada gear sepeda, gear motor, kursi roda, dan sepatu roda. Jenis pesawat sederhana yang kedua adalah bidang miring. Bidang miring dapat kita temukan pada pesawat, kapak, dan skru. Bidang miring juga dapat dimanfaatkan untuk memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi, misalnya memindahkan potongan kayu ke dalam truk menggunakan bantuan papan sebagai bidang miring. Kayu memiliki berat atau weight. Benda yang dibutuhkan untuk mendorong kayu adalah F, panjang papan adalah S, sedangkan tinggi papan adalah H. Hubungan pesawat
kuasa disebut dengan landasan kuasa LK, sedangkan jarak adalah titik kuku dan titik bentang disebut dengan landasan beban atau LB. Salah satu mekanis dari kuas diperoleh dengan rumus berikut. Km sama dengan V per F sama dengan LK per LB. Berdasarkan letak ketiga titik tersebut, kuas dibedakan menjadi 3 jenis. Kuas jenis pertama memiliki titik tumbuh antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya pada gunting, titik tumbuh berada di tengah, titik beban berada di bagian pisau termotong, dan titik kuasa berada di bagian pegangannya. Contoh kuas jenis pertama lainnya adalah palu, tang, gunting buku, dan juga jungkir. Kuas jenis kedua memiliki titik beban di antara titik tumbuh dan titik kuasa. Contohnya pada alat pembuka tutup botol yang digunakan tujuan tadi. Titik beban berada di tengah, tempat menyangkutkan tutup botol. Titik tumbuh berada di ujung, titik kuasa berada di bagian pegangannya. Contoh kuas jenis kedua lainnya adalah gerobak dorong dan memotong kertas. Kuas jenis ketiga memiliki titik kuasa di antara titik tumbuh dan titik beban. Contohnya pada sekop, titik kuasa berada di tengah, tempat dimana tangan mengangkat sekop. Titik tumbuh berada di ujung, titik beban berada di bagian badan sekop. Dan kuas jenis ketiga lainnya adalah stapler, pinset, dan sapu. Nah, sekarang kita cari tahu ya apa itu pesawat sederhana dan prinsip yang digunakan. Kita juga bisa loh memanfaatkan prinsip pesawat sederhana dalam bidang lain, misalnya prinsip bidang miring dapat digunakan pada pembuatan jalan di daerah pegunungan. Jalan dibuat berjalan agar lintasannya semakin panjang dan landai, sehingga kendaraan lebih mudah untuk bergerak naik. Nah, setelah belajar pesawat sederhana, kita jadi lebih bersyukur ya karena adanya pengetahuan membuat alat-alat yang dapat memudahkan pekerjaan kita. Prinsip pesawat sederhana juga terdapat pada sistem gerak tunggu loh. Saat kamu mengangkat kabel, prinsip mana yang digunakan? Coba tulis jawabannya di kolom komentar ya. Saya mau latihan soal lebih banyak lagi topik pesawat sederhana. Yuk kunjungi website teachercita.id atau download aplikasi Teachercita di Play Store. Teachercita, belajar ilmu, dari kita. Siswa sekalian, kita sudah sama-sama menyaksikan video tentang pesawat sederhana. Apa yang kita saksikan barusan? Ada berapa macam jenis pesawat sederhana? Ada yang tahu? 4 ya. Yang pertama, tuas atau pemungkit. Bagus. Yang kedua, bidang miring. Yang ketiga, katrol. Dan yang keempat adalah roda berporos. Nah, dengan kita tahu ada pesawat sederhana, maka dalam kehidupan kita sehari-hari seperti contoh tadi yang ada di video, kalau tidak memotong kertas itu memudahkan kita menggunakan gunting. Untuk membuka tutup botol kita menggunakan alat pembuka tutup botol dan sebagainya ya. Anak-anak, ini kelihatannya sudah lesu semua ya. Nah, kita ice breaking dulu ya. Nah, coba sekarang berdiri semua. Ini latihan dulu ya. Suasananya agak panas ya. Kalau ibu bilang kembang, kalian buat tangan kayak gini, ya. Nah, kalau begini kembang. Kalau ibu bilang kuncup begini, berarti kemarin coba lakukan kembang, kuncup. Tangannya ke atas, ini ke atas, ya. Sudah ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Kembang, kuncup. Kembang, kuncup. Kembang, kuncup, kuncup,
kembang, kuncup, kuncup, kembang, kuncup. Nah, terima kasih. Tadi fokus semua ya. Fokus semua. Tadi tidak ada yang salah depannya ya. Nah, sudah duduk kembali. Sudah sedar kembali. Sudah kita berdiri sejenak. Sudah sedar kembali. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan bekerja di dalam kelompok. Sebelum kita mengerjakan RKPD, nah sekalian, mari sama-sama kita lihat. Nah, biarpun kita tadi sudah menonton, sekarang kita harus tahu mengapa pentingnya pesawat sederhana. Nah, coba perhatikan, sama-sama perhatikan. Nah, apa pentingnya pesawat sederhana? Yang pertama, efisiensi energi. Tahu anak-anak apa itu efisiensi energi? Kita harus menghemat energi untuk melakukan kerja. Yang kedua, mempermudah pekerjaan berat. Nah, misalkan kita akan mengangkat barang berat, dengan adanya pesawat sederhana kita bisa menggunakannya. Yang ketiga, penerapan dalam teknologi pesawat sederhana dapat menjadi dasar bagi banyak alat dan mesin yang lebih kompleks, berkontribusi pada perkembangan teknologi dan inovasi. Nah, mengapa pesawat sederhana itu penting? Nah, pengajaran prinsip fisika pesawat sederhana adalah contoh yang baik untuk mengajarkan prinsip-prinsip dasar seperti gaya, bersih, dan energi. Selanjutnya, nah tadi kan sudah lihat. Nah, sekarang biarpun tadi sudah Ibu sebutkan, sekarang kita lihat kembali jenis-jenis pesawat sederhana. Ada pengukit atau tuas, ada bidang miring, katrol, dan roda berporos. Nah, sekarang kita lihat apa itu pengukit. Nah, pengukit adalah salah satu pesawat sederhana yang terdiri dari sebuah batang kaku yang berputar pada titik kumpul. Nah, seperti misalkan alat permainan anak-anak jungkat-jungkit. Nah, itu namanya pengukit atau tuas. Ya. Selanjutnya, nah, pengukit itu ada terbagi lagi anak-anak. Ada pengukit kelas pertama, ada pengukit kelas kedua atau golongan kedua, dan ada jenis pengukit golongan ketiga atau kelas ketiga. Nah, ini contoh-contoh pengukit kelas pertama atau golongan pertama, contoh pengukit golongan kedua, dan contoh pengukit golongan ketiga. Nah, di golongan pertama tadi ada gunting, tang, martil. Nah, apalagi yang paling bawah tadi yang Ibu bilang tadi, permainan jungkat. Nah ya, untuk jenis pengukit golongan kedua ada apa itu namanya? Apa? Coba lihat, masing-masing dilihat ke papan tulis. Ada pembuka tutup botol, dan pengukit golongan ketiga ada salah satunya ada strop, ada pinset, ada apa lagi? Iya. Nah, sekarang kita lihat yang selanjutnya. Nah, jenis pesawat sederhana yang kedua, bidang miring. Dan anak, bidang miring merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang terbentuk permukaan datar yang miring terhadap horizontal. Nah, kalau kita dengar kata-kata pesawat sederhana jenis bidang miring, nah, kemana fokus kita? Kemana ingatan kita? Tentang tangga, anak-anak ya. Nah, bidang miring salah satunya adalah tangga, ya. Selanjutnya, nah, ini contohnya. Kalau kita ingin mengangkat barang berat dari lantai ke dalam truk misalnya,
tidak sanggup mengangkat sekaligus. Nah, kita pakai bidang miring ya. Nah, ini jenis pesawat sederhana yang ketiga. Pernah lihat di mana jenis pesawat sederhana ini yang namanya katrol? Di mana? Coba. Di tiang bendera. Mana lagi? Di kerek sumur, ya. Nah, ini contohnya. Katrol ada katrol tunggal, ada katrol bebas, ada katrol ganda, ya. Nah, jenis pesawat sederhana yang keempat itu roda berporos. Nah, kalau roda berporos, kemana kita ingat? Ke sepeda, ya. Nah, ini contohnya. Ada roda sepeda, ada setir kapal, ada gear sepeda, ada kursi roda, dan ada sepatu roda, ya. Nah, itulah yang kita pahami atau kita pelajari tentang pesawat sederhana. Ayo tepuk tangan dulu, kita semangat ya. Nah, siswa sekalian, untuk lebih memahami kita tentang cara kerja pesawat sederhana, adalah kita bekerja dalam kelompok, ya. Nah, sekarang Ibu berikan LKPD untuk masing-masing kelompok, ya. Coba perhatikan, di dalam kelompok kita ada 4 kelompok. Berarti ada kelompok yang mendapatkan 1 LKPD dan ada kelompok yang mendapatkan 2 LKPD sekaligus. Ya, tolong dikerjakan bersama-sama, bekerja semua. Ya, nah, ini untuk kelompok pengungkit. Ya, LKPD untuk kelompok pengungkit. Kelompok katrol, mana dia kelompok katrol? Kelompok bidang miring. Dan yang terakhir LKPD untuk kelompok roda berporos. Ya, silakan anak-anak bekerja. Boleh membuka buku paket yang ada di hadapan kalian. Dan apabila tersendat dalam melakukan LKPD, boleh minta bantuan ke ibu. Ya, jangan sungkan-sungkan. Sudah, silakan bekerja. Nah, sebentar anak-anak. Nah, dalam bekerja kelompok kita ada menugaskan seorang dari dalam kelompok masing-masing untuk menjadi tutor sebaya. Pernah dengar tutor sebaya? Sudah pernah ya, sudah sering ya. Seperti biasa, tutor sebaya ini dia bertugas membimbing kawan-kawannya dalam bekerja, ya, membimbing kawan-kawannya dalam bekerja. Nah, yang ibu sebutkan namanya itulah tutor sebaya kalian dalam setiap kelompok. Untuk kelompok pengungkit, nah, silakan berdiri ya, yang ibu sebutkan namanya Humaira. Silakan berdiri Humaira. Kemudian untuk kelompok bidang miring, tutor sebayanya adalah Nazila. Silakan berdiri. Kelompok roda berporos, Raisa Ajelia, dan kelompok katrol adalah Rahmi. Silakan berdiri. Nah, inilah tutor sebaya kita di dalam kelompok. Nah, silakan duduk kembali para tutor sebaya. Silakan bekerja ya anak-anak ya, semangat ya, semangat ya, semangat kita dalam bekerja dalam kelompok.
bidang miring. Teman kerjakan satu kegiatan ya. Nah, misalkan ini alat pemotong kertas, alat bantu yang digunakan apa misalnya? Ini ada tulisannya, lebih baik menggunakan dengan menggunakan alat ya. Udah. Kemudian kelompok roda berporos. Nah, mana LKPD-nya? LKPD aja. Nah, kalian mengerjakan 2 LKPD ya sayang ya. LKPD 1 dan LKPD 2. Ya. Kemudian LKPD 2 nih. Kemudian hasil ini kembali. Ya. Ini kan misalkan alat pemotong kertas nih LKPD pertama. Alat bantu yang digunakan apa? Ini kan. Ya. Kalau ini ada alat bantunya, tidak ada jenis senjatanya. Yang di sini jenis senjata mantap kan? Enggak sampai di situ. Ya, oke. Terakhir, kelompok katrol. Kalian dapat berapa LKPD? 2 LKPD. Boleh. Ini sudah. Kemudian lanjut ke LKPD yang kedua. Ini mana ya? Coba presentasikan. Nah, kemudian yang gambar-gambar ini, mari. Oke? Nah, silakan bekerja. Yang tidak jelas boleh ditanyakan, boleh buka buku pakai seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan.
kita mulai ya presentasinya ya. Nah, kita mulai sekarang. Sudah siap semua kan? Ya. Nah, untuk presentasinya ibu yang suruh atau kalian mau maju sendiri? Ya, ibu yang suruh, saya kelompok mana? Atau kalian inisiatif bangun sendiri? Yang pertama mau bangun kelompok mana? Gak ada yang jawab, berarti ibu tunjuk ya. Sekarang kelompok roda berporos untuk maju lebih dulu ya. Siap kelompok roda berporos? Siap. Kita beri semangat untuk maju ke depan semua ini. Silakan. Mana lagi? Suaranya diperbesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok roda berporos ini mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dipresentasikan oleh teman kami yang bernama Risa Azania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Risa Azania. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jenis kegiatan: memotong kertas, alat bantu yang digunakan gunting. Jadi mudah dilakukan dengan menggunakan alat bantu dan ikat tangan. Sepeda roda, sepeda yang alat yang digunakan roda. Jadi mudah digunakan dengan menggunakan alat bantu daripada tangan. Memindah barang ke atas truk. Alat bantu yang digunakan bidang miring. Jadi mudah digunakan dengan menggunakan alat bantu daripada tangan. Yang menjerang, alat bantu yang digunakan katrol. Jadi mudah dilakukan dengan menggunakan alat bantu daripada tangan. Dengan demikian, kami akan mempresentasikan apa pengertian pesawat sederhana. 1. Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk melakukan usaha atas kerja dengan hanya dengan satu gerakan. Kedua, apa manfaat menggunakan pesawat sederhana pada berbagai kegiatan tersebut? 2. Memudahkan kita melakukan berbagai pekerjaan. Nama alat: gerobak roda. Gerobak roda digunakan termasuk dalam bagian tuas atau pengungkit. Truk termasuk dalam bagian tuas atau pengungkit. Pancing termasuk dalam bagian katrol. Bidang miring termasuk dalam bidang. Paku termasuk dalam bidang miring. Tangga termasuk dalam bidang miring. Struk termasuk dalam bidang miring. Pahat termasuk dalam bidang miring. Kapak termasuk dalam bidang miring. Pisau termasuk dalam bidang miring. Hantabar juga termasuk dalam bidang miring. Kerek semua termasuk dalam katrol. Roda sepeda termasuk dalam roda berporos. Alat pengangkat parkir lemak termasuk dalam roda berporos. Inilah hasil kerja dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Nah, ada yang ingin bertanya? Ada dari kelompok pengungkit. Nah, silakan. Apa saja pesawat sederhana yang selalu digunakan saat kita berada di dalam kelas? Nah, jelas dulu pertanyaannya. Jelas. Nah, silakan dijawab. Baik. 1. Tuas. Contohnya gunting, penggaris atau sebagai penggaris lurus untuk menggambar. Kedua, katrol. Contohnya tirai jendela yang dapat diangkat dari dan diturunkan dengan tali. Ketiga,
Ketiga, bidang miring. Contoh, papan untuk menaiki ke atau menurun benda seperti saat mengangkut buku atau alat perangkat. Kelima, roda dan poros. Contohnya meja dan kursi dengan roda memudahkan penggerak saat digunakan. Kelima, pengukir. Contohnya bar untuk menjepit kertas, memudahkan pembuka penggunting. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nah, selanjutnya kelompok bidang miring. Silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bidang miring ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh kawan kami Nur Soleha. Baik, jenis kegiatan memotong kertas. Alat bantu yang menggunakan gunting lebih mudah dilakukan dengan menggunakan alat bantu dibanding dengan tangan. Jenis kegiatan mendorong benda berat. Alat bantu yang digunakan roda lebih mudah dilakukan dengan menggunakan alat bantu dibandingkan dengan tangan. Memindahkan alat jenis kegiatan memindahkan barang ke atas truk bidang miring. Alat bantu lebih mudah dilakukan dengan menggunakan alat bantu dibandingkan dengan tangan. Menimbang air sumur. Alat bantu yang digunakan lebih mudah dilakukan dengan menggunakan alat bantu. Ini jenis-jenis pesawat sederhana. Apa pengertian pesawat sederhana? 1. Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk melakukan usaha atau kerja hanya dengan satu alat gerakan. 2. Mempermudahkan kita bekerja dan tidak menguras banyak energi. Berikut ini jenis-jenis pesawat sederhana. Nama alat: gerobak roda, tuas, ngepol, termasuk bidang miring, panci, termasuk kontrol, bidang miring, termasuk bidang miring, paku, termasuk bidang miring, tangga juga termasuk bidang miring, tepuk juga termasuk bidang miring, paha juga termasuk bidang miring, kapas juga termasuk bidang miring, pisau juga termasuk bidang miring, martabor juga termasuk bidang miring, derek sumur termasuk kepada katrol, roda sepeda termasuk pada roda berporos, alat pengangkat keman termasuk pada katrol. Demikian yang dapat kami presentasikan. Apakah ada kelompok lain yang ingin menanyakan? Dari kelompok katrol ya. Silakan bertanya kelompok katrol. Untuk mengangkat peti kemas, pesawat jenis apa yang digunakan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Untuk mengangkat peti kemas, biasanya digunakan katrol dapat membuat mengangkat bahan berat dengan lebih mudah, baik secara langsung dengan sistem kontrol tunggal maupun dengan sistem kontrol ganda untuk mengurangi usaha yang diperlukan. Demikian dari jawaban kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah anak ya. Selanjutnya kita sudah melakukan presentasi kelompok. Nah, selanjutnya kita adakan kuis ya. Sekarang saya bagikan masing-masing
mengerjakan dari hasil kerja kelompok tadi. Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan ke depan. Sudah selesai semua? Sudah? Coba dikumpulkan. Sudah. Silakan dulu anak-anak. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini mengenai pesawat sederhana. Coba dari untuk mengambil kesimpulannya, coba dari kelompok roda berporos, coba dibacakan kesimpulan kita hari ini. Kesimpulan dari kelompok kami bahwa kami sekarang sudah tahu cara membawa barang yang berat dengan lebih mudah. Iya, bagus sekali, tepuk tangan. Dari kelompok pengungkit, kesimpulannya coba apa? Berdiri, coba berdiri, bacakan kesimpulannya. Dari pembelajaran hari ini kami dapat tahu ternyata banyak sekali pesawat sederhana yang ada di dalam Iya. Dari kelompok bidang miring, silakan. Dari pembelajaran hari ini kami dapat menerima kesimpulan dengan adanya pesawat sederhana kita lebih mudah melakukan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Iya, tepuk tangan lagi. Satu dari kelompok bidang miring. Nah, satu lagi dari kelompok roda berporos. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini kami dapat mengetahui pesawat sederhana itu bukanlah pesawat terbang. Iya, pesawat sederhana itu bukan pesawat terbang. Nanti kalau ada pesawat yang di atas, ini pesawat sederhana. Jangan pikir ya, malu kita ya. Nah, jadi kesimpulan kita hari ini, pesawat sederhana ada 4 jenis, ya, ada 4 jenis. Yang pertama pengungkit, ada bidang miring, ada roda berporos dan kapro. Manfaat dari pesawat sederhana adalah yang pertama adalah untuk efisiensi energi, mengurangi energi kita dalam kegiatan sehari-hari. Nah, di akhir pembelajaran kita hari ini anak-anak, bagaimana hasil pembelajaran kita? Menyenangkan atau tidak memuaskan atau bagaimana? Menyenangkan. Kita
sikap tingkah laku ibu yang mungkin tidak sesuai pada tempatnya, itu ibu mohon maaf ya. Ya. Kemudian untuk pembelajaran kita minggu depan, kita sudah belajar tentang usaha, energi, dan yang terakhir hari ini adalah pesawat sederhana. Insya Allah kalau tidak ada halangan, minggu depan kita akan ulangan harian ya. Persiapkan diri kalian untuk bisa menjawab soal-soal dengan cara belajar dan belajar di rumah. Untuk hari ini sekian, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.